Cucu Eyang mengalami gangguan psikologis yang disebut dengan spektrum autis. Roti jam 9 Eyang, Roti jam 9 Eyang. Cuma ibu yang bisa membantu saya, Bu. Cuma ibu yang bisa menolong anak saya. Raden sama Kinara tuh sayang banget sama Banyu. Aku tuh sampai terenyuh loh lihat persahabatan mereka. Oke, Banyu. Kamu tuh memang hebat, Put. Urus anak kayak gitu sendirian lagi. Sanggup nggak sanggup, Mbak? Harus sanggup. Very smart. Very smart. Banyu. Kamu itu mestinya tahu diri. Saya ini ngebesarin Raden bukan untuk jadi pelindung kamu, tahu nggak? Jangan mendekat. Raden. Jangan. Maaf Mas, gak bisa. Bangun main, Raden. Raden bangun! Sahabat yang sejati, itulah kita. Biarkan ku menari. Apa cucu saya bisa sembuh, Ibu? Biarlah aku menggantikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimawati di sini akan menganalisis film yang berjudul Dancing in the Rain, di mana dalam menganalisis ini saya menggunakan teori dari Trondheim. Dalam analisis ini dibagi menjadi 7, yakni yang pertama ada trial and error, di mana pada menit 25.23 Banyu telah menunjukkan trial and error dengan bermain sebuah rubik yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dia dapat menyelesaikannya dan mengumpulkan warna secara tepat. Selanjutnya, Banyu dalam trial and error ini ditunjukkan pada menit 25.23 di mana Banyu telah belajar untuk melindungi dirinya yakni dengan bermain ketapel, yakni yang diajari oleh sahabatnya yaitu Radit. Selanjutnya ada instrumental, di mana dalam KBBI instrumental merupakan berkembang sedikit demi sedikit dan secara teratur. Ditunjukkan pada Banyu saat dia dapat berinteraksi dengan teman sebajanya, yang sebelumnya di mana Banyu tidak pernah memiliki teman atau dia lebih senang pada dunianya. Dan dari sini dapat dilihat pada menit 24.08 Banyu telah dapat berinteraksi dengan teman sebayanya, yang menunjukkan Banyu telah mengalami instrumental. Dan dapat dilihat pada 29.01, yakni Banyu telah berproses secara perlahan dengan melakukan interaksi bersama temannya. Yang selanjutnya ada hukum kesiapan. Sebelumnya, Banyu belum pernah berada di tengah-tengah temannya yang normal, sehingga Banyu belum memiliki kesiapan dan untuk melindungi dirinya sendiri. Ditunjukkan pada menit ke-19.35, Banyu terlihat tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat dia diserang oleh temannya yang tidak dia kenal. Selanjutnya, Banyu bertemu dengan sahabatnya yang bernama Radit, dan kemudian dia diajari oleh Radit menggunakan ketapel untuk melindungi dirinya. Maka dari situ hukum kesiapan mulai terjadi dan ditunjukkan pada menit 27.3 Radit dapat melindungi dirinya sendiri, bahkan dia bisa membantu temannya Kirana yang sebelumnya tidak dia kenal yang diganggu oleh teman-teman yang lainnya dan membantu Kirana untuk mendapatkan tasnya kembali. Selanjutnya ada hukum latihan. Dari hukum latihan ini dapat dilihat dari ketelatenan sang nenek yang mengajarkan Banyu untuk mandiri dan menyiapkan semuanya untuk dirinya sendiri, membuahkan hasil, di mana saat Banyu dewasa, Banyu dapat menyiapkan dirinya sendiri
seperti menggunakan sepatu dan menggunakan pakaian serta kebutuhan yang lainnya. Ditunjukkan pada menit ke 38.11. Selanjutnya ada hukum efek. Dari ketelatenan sang nenek dalam melatih Bayu menjadi hebat dapat dilihat pada menit ke 37.58. Ditunjukkan begitu banyak penghargaan dan piala yang telah didapatkan oleh Banyu dari prestasinya. Dan dari hukum efek ini, Banyu telah menjadi juara pertama dengan nilai tertinggi dalam perlombaan sains umum yang membuktikan semua didikan yang diterima selama ini membuahkan hasil, yakni pada menit ke 1.20.29. Selanjutnya ada prapotensi elemen, di mana setiap individu memiliki proses belajar memproses selektif terhadap sebuah aspek-aspek yang ada di lingkungannya. Dapat dilihat pada menit 18.45, Bayu merespon bahwa telur sebenarnya bukan ada di kulkas, tapi melainkan harus diramkan dengan suhu yang hangat. Sehingga Banyu mengetahui itu, memindahkan telur neneknya di kamarnya dan memberikan lampu. Itu merupakan respon pertama yang dilihat Bayu bahwa telur itu seharusnya diramkan, bukan ditaruh di tempat yang bersuhu dingin, sehingga Banyu telah menimbulkan respon itu dan memindahkannya. Yang selanjutnya ada yang terakhir, yakni set atau sikap, di mana Bayu akan tempen tantrum saat jam makannya telah lewat, di mana Bayu akan melakukan hal yang berulang-ulang seperti makan jam 9. Dia membuktikan bahwa dia memiliki kebiasaan seperti itu dan memiliki kebiasaan di setiap jam 9 dia harus makan. Saat kebiasaan itu tidak dilakukan, maka temper tantrum itu akan timbul dan muncul sehingga dia harus dan butuh ditenangkan. Sekian analisis dari saya yang menggunakan teori Thorndike. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori dari Guthrie. Di sini ada 4, yaitu dorongan, membelokkan kebiasaan, niat dan dorongan. Dorongan dan niat maksudnya. Nah, di sini yang pertama untuk dorongan. Di menit ke-24, Raden mengajari Banyu bahwa ketapel bisa digunakan untuk melindungi diri. Di menit ke-24 itu Raden mengajari Banyu bagaimana cara menggunakan ketapel dan ketapel sebagai alat pelindung diri Banyu jika ada orang-orang yang jahat. Nah, untuk yang kedua membelokkan kebiasaan. Pada menit 37 menit 10 detik. Di sini ada 3 orang sahabat, yaitu Raden, Kinara, dan Banyu. Nah, sejak mereka berkenalan, mereka sering berkumpul. Di sini untuk membelokkan kebiasaan, mereka mengadakan kumpul bukan setiap hari, mungkin setiap ada waktu senggang mereka berkumpul untuk sekedar bermain sampai mereka beranjak dewasa. Nah, untuk pembelokan kebiasaan ini, Guthrie menyarankan agar siswa ini pergi ke suatu lingkungan baru untuk memberikan kesegaran, maksudnya agar fresh gitu ya, beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, di sini kan Banyu ini mempunyai lingkungan yang baru. Nah, di sini Banyu mempunyai teman yang baru, Raden dan Karina. Nah, sebelumnya kan Banyu tidak pernah mempunyai teman nih, susah untuk bersosialisasi. Semenjak Raden berkenalan dengan Banyu dan dengan Kirana, lambat laun Banyu bisa untuk menyesuaikan diri dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Nah, untuk yang ketiga ada niat. Sejak Banyu dewasa, Banyu adalah anak yang cerdas. Sejak TK dia sudah mulai pintar untuk menggambar. Ya, untuk anak
sini pada menit 39 Banyu mendaftarkan diri mengikuti kompetisi sains seluruh Indonesia. Di sini dengan adanya niat, Banyu ini anaknya punya niat yang gagah dan dia punya dia punya keinginan yang kuat untuk mengikuti kompetisi ini. Dengan niat dan kemampuan yang Banyu miliki, Banyu mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetensi sains se-Indonesia yang diadakan oleh Dewan Sains Indonesia. Nah, sejak itu Banyu mendaftarkan dengan niat. Nah, untuk yang keempat ini dorongan dan niat. Nah, ini pada detik-detik terakhir film ini pada 1 jam 39 menit. Nah, di situ Banyu berhasil memenangkan kompetensi sains Indonesia dengan nilai tertinggi, yaitu 98,9. Dia mendapatkan juara 1 se-Indonesia dan menjadi pendonor jantung bagi sahabatnya. Di sini ada dorongan dan niat dari Banyu sendiri. Banyu menginginkan dia melihat sahabatnya saat itu yang sedang membutuhkan pendonor jantung. Banyu dikasih tahu oleh Eyang Udin bahwa saat itu Raden membutuhkan jantung yang sehat dan Banyu mempunyai keinginan untuk mendonorkan jantungnya. Di situ dituliskan bahwa ada secari kertas yang berisikan, "Aku memberikan jantungku untukmu." Itu pesan terakhir dari Banyu untuk Raden sebelum Banyu mengalami kecelakaan. Nah, sejak saat itu di situ ada dorongan dan niat yang kuat untuk dari Banyu mendonorkan jantungnya untuk Raden sahabatnya. Dan di situ pula sebelum kita kembali lagi ke kompetisi sains, di situ Banyu ada niat dan dorongan. Nah, dari niat dan dorongan tersebut akhirnya Banyu berhasil memenangkan kompetisi sains se-Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mereview film. Judul filmnya Dancing in the Rain. Dan saya akan mengaitkan tentang teori dari B.F. Skinner, dan saya akan mengambil tentang teori responden conditioning. Nah, di sini responden conditioning stimulus yang teridentifikasi dan menimbulkan respon yang cenderung menetap. Di sini tergambarkan di film Dancing in the Rain pada menit 29:34 detik. Di situ ketika ada stimulus hujan, Bayu dan teman-temannya, tapi lebih ke Bayunya, itu melakukan respon yang hujan-hujanan dan sambil mengatakan hujan air secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Dan itu pun tidak hanya di adegan itu saat dia pulang sekolah, tapi ketika saat Bayu dewasa, itu tetap ketika ada stimulus hujan, Bayu tetap mengatakan hujan air dan sambil hujan-hujanan. Dan di sini teori yang kedua tentang magang kognitif. Di sini lebih menekankan pada dukungan atau keterampilan memberi pemahaman apa yang dimiliki oleh siswa atau anak. Nah, di sini Bayu memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Tahu dari mana? Tahu dari ketika neneknya membawa Bayu ke psikolog untuk terapi, untuk apa yang harus nenek lakukan untuk kesembuhan Bayu, karena di sini diceritakan Bayu memiliki gangguan. Nah, tugas nenek ini mendorong Bayu untuk lebih terampil, dan hasilnya ya pada akhir film dia menang kompetisi sains se-Indonesia dengan nilai 98,9.
dia menjadi juara 1. Nah, di sini terlihat sekali bahwa neneknya Bayu selalu mendukung apa yang dimiliki Bayu, dan yang dikatakan psikolog tadi, dia memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Itu ditunjukkan di main rubik dan lain-lain. Nah, di sini teori yang terakhir, pelenyapan. Nah, di sini saya kaitkan di adegan menit 1 jam 5:49 detik. Di situ tidak ada lagi komunikasi dari Bayu dan kedua temannya. Di situ tidak ada lagi komunikasi dan tiganya tidak berkumpul. Karena di film tadi ya mungkin ada kesalahpahaman dari ketiga tadi. Oke, cukup dari saya. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih.